Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa waktu terakhir ini saya suka bermenung tentang kehidupan Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau adalah pribadi yang sangat sederhana. Beliau bahkan memulai karirnya pun dengan cara yang sangat sederhana. Beliau berjalan di sekitar kota Kalkuta, melihat orang sakit kemudian merawat mereka. Kalau ada orang yang membutuhkan makanan, beliau memberi mereka makanan. Padahal beliau sendiri tidak memiliki apa-apa. Makanan itu sendiri datang dari usahanya, mengunjungi beberapa rumah, meminta makanan kepada mereka dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Intinya, Santa Teresa adalah pribadi yang sangat sederhana. Cara kerjanya pun sederhana sekali. Tetapi uniknya, karyanya ini luar biasa dan dipuji oleh dunia. Bahkan gereja memberi gelar orang kudus kepadanya. Dalam permenungan saya, yang membuat Santa Teresa menjadi seperti itu karena ketulusan dan cintanya di dalam setiap pelayanannya. Dengan kata lain, ia melayani dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni, tanpa ada motivasi dan tendensi yang lain. Dan inilah pelayanan yang sejati, sebab sesuatu ataupun seseorang disebut sejati karena ada ketulusan di dalamnya. Di dalam bacaan Injil pun Yesus pernah berkata kepada Nathanael, "Inilah seorang Israel sejati karena tidak ada kepalsuan di dalamnya." Di dalam konteks pelayanan, dasar pelayanan kita haruslah berasal dari hati yang tulus tanpa ada kepalsuan apapun. Pelayanan kita harus berasal dari hati yang murni. Dengan pelayanan seperti ini, maka fokus dan tujuan kita adalah Allah sendiri. Artinya, kita melayani demi kemuliaan Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Aku adalah pensil kecil di tangan Allah yang sedang menulis surat cinta kepada dunia." Dengan kata-kata Santa Teresa ini, saya bermenung seperti ini. Apapun bentuk pelayanan kita di dalam gereja, kita semua adalah pelayan Allah yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan cinta kasih Allah. Penekanannya ialah kita semua adalah pelayan Allah. Nah, kalau kita semua adalah pelayan Allah di dunia ini, itu semestinya kita rendah hati untuk tetap menghargai orang lain tanpa merasa lebih baik dari sesama kita. Selain itu, kata-kata itu juga hendak menekankan bahwa pelayanan kita semata-mata hanya untuk Allah. Artinya, kita melayani bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya Allah terus dimuliakan oleh semua orang. Berhubungan dengan hal ini, kita perlu belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan, "Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Dalam arti tertentu, semua berkat yang kita terima melalui pelayanan-pelayanan kita, semuanya itu adalah bonus dari Tuhan. Yang namanya bonus kadang ada, kadang tidak ada. Dan sebagai pelayan Allah, fokus kita bukan pada bonus itu, tetapi pada pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, inilah pelayanan sejati, pelayan yang penuh ketulusan dan cinta di dalam melayani Tuhan. Yaitu kita bekerja, kita melayani semata-mata agar Tuhan semakin dimuliakan oleh semua orang. Nah, konsekuensi dari melayani demi kemuliaan Tuhan ialah kita akan selalu bersuka cita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bahkan ketika kita gagal pun, kita percaya bahwa Tuhan tetap pasti datang menolong kita. Karena itu, kegagalan
tidak membuat kita patah semangat, tetapi kita akan terus berusaha karena kita percaya bahwa Tuhan akan datang menolong kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan permenungan ini ada beberapa buah-buah rohani yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, pelayanan gereja ataupun pelayanan kepada Tuhan semestinya lebih mendewasakan kita, lebih membuat kita semakin bijaksana di dalam hidup ini. Terkadang kita para pelayan, termasuk kami para imam ataupun para biarawan-biarawati, kita memisahkan secara tegas tugas pelayanan dengan hidup harian kita. Padahal kita lupa bahwa semakin kita banyak melayani, itu berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, pada saat itu kita akan semakin rendah hati, semakin dewasa, semakin bijaksana di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan meminta kita agar pelayanan kita juga berdampak bagi hidup kita. Sebab katanya ada cerita bahwa di surga banyak sekali tangan, kaki, mulut, dan telinga, tetapi tidak ada orangnya di sana. Sebab tangan dan kaki lebih banyak dipakai untuk melayani Tuhan. Begitu juga mulut lebih banyak berdoa dan berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan telinga lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hidup kita seutuhnya jauh dari kehendak Allah. Kedua, berhubungan dengan poin pertama, maka semestinya dari hari ke hari kita akan semakin rendah hati, semakin murni dan tulus di dalam pelayanan kita. Ciri-cirinya ialah kita semakin menghargai orang lain, kita tidak memandang rendah orang lain, tetapi kita semakin mencintai, semakin mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka kita akan semakin memahami cinta kasih Allah. Dan Allah yang kita imani ialah Allah yang rendah hati, Allah yang mau merangkul semua orang. Ketiga, ketika kita senantiasa bertekun di dalam pelayanan kita, maka pada saat itu kita akan semakin memiliki iman yang militan. Iman yang militan berarti kita tidak mudah goyah, tidak mudah patah semangat, kita tidak mudah cepat putus asa, dan kita tidak mudah ngambek di dalam pelayanan kita dan juga di dalam peristiwa kehidupan kita. Tetapi sebagai pelayan yang sejati, kita akan tetap melayani di dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, dan pasti akan memberikan kepada kita rahmat dan berkat yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Keempat, terkadang kita manusia cenderung berpikir untung rugi di dalam pelayanan kita. Artinya, kita berpikir bahwa semakin banyak kita melayani, maka akan semakin banyak berkat yang kita terima. Padahal seorang pelayan gereja sejati, fokusnya dan motivasinya seharusnya bukan pada berkat-berkat yang akan kita terima sesudah pelayanan kita, tetapi fokus dan motivasi ialah pada pelayanan demi dan untuk kemuliaan Allah. Kelima, pelayanan yang sejati merupakan suatu panggilan hati. Artinya, kita melayani bukan karena motivasi dan tendensi apapun, tetapi kita dituntut untuk melayani dengan ketulusan dan totalitas diri kita. Pada akhirnya, saya hendak mengatakan bahwa menurut hemat saya, ketika kita mampu mempraktekkan buah-buah rohani di atas, maka pada saat itu kita sementara belajar menjadi pelayan gereja sejati.